Ketika dunia ramai membicarakan pergeseran jalur perdagangan global, perhatian publik hampir selalu tertuju pada hal yang sama. Siapa yang kalah? Pelabuhan mana yang mulai sepi? Negara mana yang kehilangan pengaruh? Dan siapa yang tak lagi menjadi pusat lalu lintas barang dunia? Namun di balik semua kegaduhan itu, jarang ada yang berhenti sejenak untuk mengajukan pertanyaan yang justru jauh lebih penting dan lebih jujur. Jika ada yang kalah, siapa yang diam-diam diuntungkan? Di tengah narasi tentang Singapura yang mulai kehilangan posisi nyamannya sebagai raja pelayaran dunia, ada satu negara yang justru berdiri tepat di persimpangan peluang. Negara itu adalah Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia menempati posisi yang unik sekaligus paradoksal dalam peta perdagangan regional. Negara ini kaya sumber daya, wilayahnya luas, dan letaknya sangat strategis. Namun ironisnya, hampir selalu bergantung pada perantara. Hampir seluruh arus ekspor Indonesia menuju Asia Timur, khususnya Tiongkok, harus melewati satu pintu yang sama, Singapura. Di sanalah barang Indonesia singgah. Di sanalah biaya bertambah. Di sanalah waktu terbuang. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal struktur. Selat Malaka telah lama menjadi jalur tol wajib perdagangan Asia. Barang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua harus mengantre di jalur yang sama. Sawit, batubara, nikel, karet, kopi, hasil laut semuanya diperlakukan seragam. Masuk jalur, bayar, tunggu, lalu lanjut. Indonesia memproduksi, Singapura memungut. Dan selama bertahun-tahun, pola ini diterima sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Lalu sebuah perubahan sunyi terjadi, tanpa pengumuman besar, tanpa sorotan media berlebihan. Sebuah kapal kargo dari Indonesia berlayar langsung menuju pelabuhan Yangpu di Hainan, Tiongkok, dan tiba hanya dalam 6 hari. Tidak singgah ke Singapura, tidak bongkar muat ulang, tidak mengurus kepabeanan berlapis, tidak menunggu berminggu-minggu, 6 hari. Peristiwa ini tampak sederhana, nyaris remeh jika dilihat sekilas. Namun dampaknya seperti membuka segel lama yang selama ini menahan arus perdagangan Asia Tenggara. Dengan satu pelayaran itu, pesan ke pasar menjadi sangat jelas. Indonesia tidak lagi harus lewat pintu orang lain. Untuk pertama kalinya, jalur langsung menjadi nyata, bukan sekadar wacana. Ketika jalur langsung terbuka, struktur lama mulai goyah. Dampak paling langsung bagi Indonesia adalah biaya. Selama ini, biaya logistik menjadi penyakit kronis ekonomi nasional, bukan semata karena jarak, tetapi karena struktur perantara yang panjang dan mahal. Setiap singgah berarti biaya tambahan. Setiap hari menunggu berarti uang terbakar. Dengan jalur baru menuju Hainan, biaya sandar, biaya transit, dan berbagai biaya tidak produktif mulai menghilang. Margin eksportir meningkat tanpa harus menaikkan harga. Produk Indonesia menjadi lebih kompetitif tanpa subsidi tambahan. Ini bukan sekadar efisiensi teknis, melainkan peningkatan daya saing nasional yang nyata. Namun, keuntungan Indonesia tidak berhenti pada angka-angka logistik. Yang jauh lebih penting adalah perubahan posisi tawar. Selama ini, Indonesia kerap bernegosiasi dari posisi lemah, bukan karena produknya buruk, tetapi karena jalurnya dikendalikan pihak lain. Ketika arus perdagangan bergantung pada satu simpul itu otomatis memegang kuasa. Dengan hadirnya jalur langsung ke Hainan, ketergantungan itu mulai berkurang. Indonesia mulai berbicara langsung dengan pasar tujuan, bukan lagi melalui meja perantara. Ini mengubah cara harga dibentuk, ini mengubah cara kontrak dinegosiasikan, ini mengubah cara risiko dibagi. Indonesia tidak lagi sekadar pemasok bahan mentah yang pasrah pada struktur lama, tetapi mulai bergerak sebagai pelaku yang memahami jalur dan ritme perdagangan global. Lebih jauh lagi, kebijakan Hainan membuka peluang baru dalam hal hilirisasi. Selama ini, Indonesia sering terjebak pada ekspor bahan mentah. Bukan karena tidak mau mengolah, tetapi karena struktur global tidak selalu memberi insentif. Kini, dengan skema nilai tambah di Hainan, bahan baku dari Indonesia dapat diproses lebih lanjut dan masuk ke pasar Tiongkok dengan hambatan yang jauh lebih rendah, selama memenuhi syarat tertentu. Ini membuka ruang kolaborasi industri yang sebelumnya sulit dilakukan. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk naik kelas. Bukan hanya menjual sawit mentah, tetapi produk turunannya. Bukan hanya mengekspor nikel mentah, tetapi komponen bernilai tambah. Bukan hanya mengirim ikan beku, tetapi produk olahan dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Keuntungan lain yang kerap luput dibahas adalah dampaknya terhadap pelabuhan-pelabuhan Indonesia sendiri. Selama ini, banyak pelabuhan di Indonesia Timur berada di pinggir arus utama. Jalur perdagangan terkonsentrasi di barat, sementara Singapura menjadi magnet. Kini, dengan jalur langsung ke Tiongkok yang tidak harus melewati Singapura, pelabuhan seperti Makassar, Bitung, dan kawasan Indonesia Timur mulai memperoleh nilai strategis baru. Indonesia tidak lagi sekadar titik asal, tetapi berpotensi menjadi simpul. Ini penting, karena selama bertahun-tahun pembangunan pelabuhan sering terhambat oleh satu pertanyaan klasik, untuk apa? Jika arus barang tetap harus lewat Singapura, maka pelabuhan dalam negeri sulit berkembang maksimal.
Dengan struktur baru ini, pertanyaan itu mulai menemukan jawabannya. Di tingkat regional, posisi Indonesia dalam ASEAN juga ikut berubah. Sebagai ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia sering berperan sebagai penyeimbang, namun tidak selalu memiliki struktur pengaruh yang nyata. Dengan jalur perdagangan Tiongkok-ASEAN yang semakin terintegrasi melalui Hainan, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih besar. Bukan sebagai penonton, bukan sebagai pengikut, tetapi sebagai penghubung. Menariknya, semua perubahan ini terjadi tanpa retorika keras, tanpa konflik terbuka, tanpa sanksi, tanpa perang dagang. Ini adalah perubahan yang digerakkan oleh efisiensi dan logika pasar. Justru karena itu, perubahan ini sulit dibendung. Dampaknya bagi masyarakat luas pun tidak bisa diabaikan. Ketika biaya logistik turun, harga barang cenderung ikut turun. Ketika ekspor meningkat, lapangan kerja tercipta. Ketika jalur perdagangan menjadi lebih efisien, UMKM berorientasi ekspor memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar internasional. Manfaat ini mungkin tidak terasa dalam semalam, tetapi bekerja pelan, stabil dan sistemik, meresap ke dalam struktur ekonomi nasional. Tentu saja, semua peluang ini bukan tanpa risiko. Jalur baru tidak otomatis membawa keuntungan jika Indonesia tidak siap. Infrastruktur pelabuhan harus dibenahi, birokrasi harus dipangkas, kepastian hukum harus diperkuat. Jika tidak, peluang ini hanya akan lewat di depan mata dan dinikmati oleh pihak lain yang lebih cepat bergerak. Namun satu hal kini tak bisa disangkal. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, struktur perdagangan global bergerak ke arah yang menguntungkan Indonesia. Bukan karena belas kasihan, bukan karena hadiah, melainkan karena logika ekonomi menemukan jalur yang lebih rasional. Sementara itu, Singapura menghadapi realitas baru. Ketika dunia tidak lagi wajib melewati satu pintu, kekuasaan yang dibangun di atas keharusan mulai rapuh. Ini bukan akhir Singapura, tetapi akhir dari satu era. Era ketika perantara dianggap tak tergantikan. Perdagangan dunia selalu bergerak. Tidak ada jalur yang abadi, tidak ada simpul yang sakral. Ketika jalur lama ditinggalkan, mereka yang siap akan melompat, mereka yang ragu akan tertinggal. Dan hari ini, Indonesia berdiri tepat di persimpangan itu. Skenario perdagangan dunia sedang ditulis ulang. Jalur baru telah dibuka, struktur lama mulai ditinggalkan. Dan untuk pertama kalinya, Indonesia bukan lagi sekadar penonton. Indonesia berada di posisi yang diuntungkan. Tinggal satu pertanyaan yang tersisa. Apakah kita cukup cepat untuk memanfaatkannya?